sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara yang masih terekam dengan baik terjadi pada abad keempat. Masa itu agama Hindu dan Buddha menyebar ke seluruh pelosok negeri dan berkembang hingga abad ke-15. Setelah kerajaan Hindu dan Buddha lengser, mulai bermunculanlah kerajaan Islam yang berbarengan dengan masuknya Belanda dan melakukan kolonialisasi di negeri ini selama ratusan tahun. Dari peninggalan-peninggalan yang berhasil ditemukan, baik candi, prasasti hingga kitab kuno, semuanya menunjukkan betapa di masa lalu negeri ini sangat hebat. Kerajaan di Nusantara ini memiliki peradaban yang sangat membanggakan. Berikut saya telah merangkum tentang kerajaan terbesar di Nusantara ini. 1. Kerajaan Majapahit. Tidak ada yang meragukan lagi pengaruh kerajaan yang nyaris menaklukkan semua wilayah Nusantara ini. Sejak dibentuk pada tahun 1293, kerajaan ini terus memperkuat sistem militernya hingga akhirnya mampu melakukan invasi-invasi ke berbagai daerah di Jawa hingga Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Salah satu orang yang paling berpengaruh dalam perkembangan daerah kekuasaan adalah Gajah Mada dan Laksamana Nala. Mereka berdua adalah pemimpin kuat yang membawa kerajaan ini menuju masa keemasan. Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan yang berasal dari negeri tetangga. Majapahit sangat pandai dalam berpolitik. Mereka bisa menguasai suatu wilayah tanpa harus melancarkan perang. Sayangnya kerajaan terbesar di Indonesia ini harus hancur 200 tahun setelah berdiri karena ada konflik internal. 2. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bahari terbesar yang pernah dimiliki oleh Indonesia, berdasarkan prasasti dan catatan perjalanan dari Tiongkok. Kerajaan berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini memiliki pengaruh yang besar di seluruh penjuru Sumatera, sebagian Jawa bagian barat, Malaka, dan kawasan di Thailand. Kerajaan Sriwijaya sangat kuat dalam bidang perdagangan. Negeri ini telah menjalin kerjasama perdagangan dengan beberapa kerajaan di kawasan Asia Tenggara hingga kawasan jauh seperti Tiongkok. Sriwijaya mengalami masa keemasan pada abad ke-9. Saat itu kerajaan ini mendapatkan banyak sekali pendapatan dari cukai barang yang masuk dan keluar melalui kapal perdagangan. Dari sejarah ini kita bisa tahu jika sebenarnya sejak dahulu laut adalah wilayah kekuasaan orang Indonesia. 3. Kerajaan Kutai. Berbeda dengan Majapahit atau Sriwijaya yang bukti sejarahnya masih banyak ditemukan, Kerajaan Kutai benar-benar memiliki sedikit bukti sejarah. Peneliti hanya mampu menafsirkan bukti peninggalannya dari beberapa yupa atau prasasti yang di atasnya banyak menceritakan sejarah dari kerajaan yang mampu bertahan lebih dari 1200 tahun, atau merupakan kerajaan paling lama berdiri di Indonesia. Raja pertama dari Kutai adalah Kudungga yang memerintah sekitar tahun 350 sampai 375. Eksistensi kerajaan ini tak terlalu banyak diketahui. Namun diperkirakan kerajaan ini banyak melakukan perdagangan dengan beberapa daerah di Nusantara. Kerajaan ini pun tidak dikenal sangat neko-neko dengan memperluas wilayah kerajaannya ke banyak wilayah. 4. Kerajaan Singasari. Singasari adalah kerajaan yang berumur tak sampai 100 tahun. Kerajaan ini adalah cikal bakal kerajaan Majapahit yang sangat hebat itu. Kerajaan Singasari pertama kali berdiri pada tahun 1222. Raja pertama mereka adalah Ken Arok.
Ia berhasil membangun kerajaan yang besar dan hebat hingga menyebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Pulau Sumatera. Kerajaan Singasari pernah mengirim banyak sekali pasukan ke Sumatera. Mereka menjadikan pulau ini menjadi benteng pertahanan dari serangan pasukan Mongolia yang dikenal sangat mengerikan itu. Kerajaan Singasari juga pernah menaklukkan Bali pada tahun 1284. Kehebatan dari Singasari bahkan membuat Kubilai Khan mengirim delegasi agar mengakui kedaulatan negerinya. Wilayah kerajaan Singasari meliputi Melayu, Bali, Pahan, Urun dan Bakulapura saat mengalami masa keemasan. 5. Kesultanan Mataram. Mataram adalah kerajaan Islam yang cukup besar dan memiliki pengaruh besar di Indonesia terutama Jawa. Kerajaan ini berdiri di akhir pada ke-16 dan hanya mampu bertahan tak sampai 100 tahun. Saat Mataram berkuasa, Belanda mulai masuk dan membuat banyak sekali kekacauan di negeri ini. Mataram adalah kerajaan yang banyak sekali melakukan perlawanan kepada Belanda di masa lalu. Kerajaan ini lambat laun hampir menguasai seisi Jawa. Bahkan saat Batavia dibangun, Mataram menyerang kota itu habis-habisan. Kota-kota penting dari kerajaan ini menyebar hingga menuju Jawa Timur, khususnya kota-kota seperti Malang, Pasuruan, Surabaya, dan Gresik. Untuk wilayah Jawa Barat ada Ciamis, Sumedang, dan Cirebon. Sayangnya Mataram harus pecah menjadi dua akibat Belanda. Pecahan dari Mataram adalah Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.